Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Hing Ono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kali ini kita akan membahas tema sepak bola Road to semifinal Piala Eropa 2024. Kali ini kita akan ditemani oleh Mas Ferry. Ini salah satu penikmat sepak bola. Oke, penggila sepak bola. Ya kita bilang pengamat lah, tapi di lingkup kantor kita Radar Banyuwangi. Gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Mas Ferry ini kira-kira jagoannya di Piala Eropa ini apa tahun ini kali ini? Kalau jagoannya sih tim nasional Spanyol. Tim nasional Spanyol ya. Berarti pelatihnya De La Fuente ya. Siap. De La Fuente. Oke. Itu pemain favorit kira-kira siapa? Untuk pemain favorit Morata kali ya. Morata. Ya. Apa sampean pencinta Real Madrid? Morata itu kalau diibaratkan sebenarnya bukan pemain yang bisa dibilang kalau spesial. Ya, nggak ada spesialnya lah. Morata itu bukan pemain yang spesial dengan teknik, bukan pemain yang spesial dengan skill individunya. Tapi kalau menurut saya, Morata adalah salah satu striker yang cukup bisa memerankan perannya sebagai pemantul bola, sebagai pembuka ruang untuk teman-temannya yang ada di lini kedua untuk bisa mencetak gol atau membuka ruang. Berarti menurut sampean emang cocok ya sama dua winger Spanyol ini yang lagi viral lah. Ya. Lamine Yamal dan Nico Williams ya. Ya, apalagi kan Spanyol menggunakan formasi 3-4-3. 3-4-3 dah? 3-4-3 kalau nggak salah bisa berubah menjadi 4-2-3-1 saat bertahan. Oke. Kalau dari yang aku amati selama beberapa pertandingan ini kan Spanyol itu biasanya main pakai 4-3-3 ya. Kalau formasi umum yang dipakai biasanya susunan pemain itu kipernya Unai Simon ya. Iya. Bek kanan Carvajal, bek tengah itu Lenormand sama Nacho, kadang-kadang Aymeric Laporte. Bek kirinya Cucurella ini nggak tergantikan ya Mas ya. Tergantikan sama sekarang. Cucurella. Selanjutnya di tengah itu ada Fabian Ruiz, Rodrigo sama Pedri ya. Pedri di sayap duet Lamine Yamal sama Nico Williams. Dan di depannya Morata. Kapten ke-11. Kapten ke-11. Ini Morata ini di Euro ini udah cetak gol ya. Sejauh ini sepertinya sudah mencetak satu gol ya. Satu gol ya di pertandingan pertama kalau nggak salah ya. Pertandingan pertama ya saat melawan Kroasia. Oke. Nah ini berarti jagoan sampean di Euro kali ini Spanyol. Tapi kalau dilihat jadwalnya Euro 8 besar ini Spanyol bakal menghadapi Jerman. Ini gimana? Final. Optimis nggak sampean? Kalau saya bilang sih ini final yang terlalu pagi. Final terlalu harusnya pagi. Dua tim ini kalau mau bertemu harusnya di final lah, harapnya kita. Karena dua tim ini adalah sampai babak 8 besar ini permainannya paling stabil dibandingkan tim-tim yang lain. Dari penyerangannya, pertahanannya, dan juga agresivitas dalam mempertahankan bola, Spanyol dan Jerman ini memiliki kestabilan yang memiliki apa sih nek ngarani kok? Apa? Ketenangan. Bukan stabil apa sih bahasanya? Permainannya stabil lah bisa dibilang gitu ya. Spanyol dan Jerman ya. Ini terbukti dari apa? Dari jumlah gol yang dicetak, dari hasil yang didapat, dan ya buktinya mereka bisa lolos sampai ke babak 8 besar. Oke. Ya. Tapi semifinal Spanyol sebenarnya bisa dibilang tampil bagus ini baru di Euro 2024 ini loh. Kalau menurutku ya, karena selama pelatihnya De La Fuente ini bisa dibilang Spanyol itu angin-anginan. Belum bisa nemu pemain yang pakem itu di setiap lini. Baru setelah ada Lamine Yamal dan Nico Williams. Nah, ini mereka Spanyol ini bisa tampil konsisten. Dua sayap ini benar-benar bisa ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu. Sebelumnya kan Spanyol ini dilatih oleh
Luis Enrique kan kalau nggak salah sebelum De La Fuente. De La Fuente sebelumnya melatih timnas Spanyol Under 21. Under 21, oke benar. De La Fuente naik. Lamine Yamal juga ikut naik kan waktu itu kalau nggak salah. Lamine Yamal kan dipanggil setelah De La Fuente memegang tim ini kan. Dan kebetulan juga Lamine Yamal bermain baik di Barcelona. Menurutku karena Lamine Yamal di Barcelona bermain baik karena kan dia sebenarnya masih 16 tahun ya. Masih buat penonton podcast Hengono Tunggale. Lamine Yamal itu salah satu pemain yang bisa dibilang generasional ya. Karena dia itu masih 16 tahun dan sudah bisa tampil baik. Sejauh ini kalau nggak salah sudah cetak 2 assist atau 2 assist ya Mas ya. Ini Lamine Yamal. Dan duetnya di sisi kiri Nico Williams ini ternyata jadi pemain andalan lah, jadi tim andalan Mas Ferry. Kalau tim lain kira-kira peluangnya gimana Mas Ferry? Kalau tim mana yang jadi kejutan lah? Kalau atau Swiss? Kejutan Swiss pasti Swiss. Ya? Swiss ini gimana Swiss dan Turki. Oke, Turki karena kemarin ternyata bisa menang lawan Austria ya. Padahal Austria ini menguasai permainan hampir dalam satu pertandingan itu. Austria bahkan menang ball position 65% banding 35. Dan Austria ini kan jadi pemuncak klasemen di grup padahal satu grup dengan Belanda dan Perancis itu. Swiss ya. Swiss dan Turki. Kalau Swiss itu pemain yang lagi bagus siapa ya? Yang pasti gelandangnya Granit Xhaka, kapten. Oke, Granit Xhaka dari. Dan duetnya juga Ramo Freuler yang pemainnya aslinya dia pemainnya Nottingham Forest tapi sekarang dipinjamkan ke Bologna di Liga Italia Bologna. Lalu 2 pemain Genoa atau Bologna? Bologna sih kalau saya lihat. Okay. Bologna. Lalu 2 pemain yang di belakang striker ada Vargas dan pemainnya Rennes itu siapa ya kalau nggak salah ya? Rieder. Fabian Rieder. Kaki kiri ya dia ya. Tapi dia main di sisi kanan. Di sisi kanan karena biar cut in gitu ya. Oke. Swiss ini juga dibilang jadi kejutan lah. Selain itu Turki. Kalau kita lihat coba kita ngomongin Swiss dulu nih ya. Waktu pertandingan lawan Italia. Saya yakin pemain Italia pasti kaget itu. Mereka kan gas dari awal itu kan. Saya juga nggak tahu apa motivasi yang dikasih sama pelatihnya Nurat Yakin itu Swiss bisa bermain langsung gaspol langsung di babak pertama. Babak kedua mereka main gas lagi, mereka cetak gol cepat di babak kedua oleh Vargas yang di placing dari kiri itu ya. Itu setelah dapat 2 gol baru mereka agak mereda. Iya. Bisa dilihat dari statistik. Itu berapa ball possession itu? Ball possessionnya menang Italia, tapi ball possession itu mereka mainkan di daerah pertahanan mereka sendiri. Jadi bisa diibaratkan cuma cutback ya mainin bola passing di daerah sendiri sambil mencari ruang, tapi memang pertahanan Swiss bagus sih. Tapi kalau dibilang Italia ini meskipun juara bertahan ini di tahun ini nggak punya kalau obrolan di warung kopi ya yang biasanya yang angkatan kelahiran 80-an ini kan emang jagonya Italia pasti karena pada waktu itu mereka punya generasi emas lah generasi emas ini ya bisa dibilang pemain-pemain kelas bintang lah di tahun ini di Euro tahun ini Italia itu cuma kalau dibilang bintang 5 mungkin cuma Barella sama Donnarumma kalau menurutku karena kalau yang lain siapa lagi coba bisa dibilang permainannya stabil cuma Donnarumma sama Scamacca aja dari strikernya itu dibuang bisa dibilang sama West Ham ya Scamacca. Terus Chiesa masih bagus Di Marco lah lumayan Di Marco kirinya itu Di Marco tapi ya kena Yamal sama Nico nggak ngapa-ngapain itu Italia. Meskipun saat bertemu dengan Spanyol mereka golnya gol bunuh diri. Tapi secara permainan memang jauh dan Spanyol memang layak memenangkan pertandingan itu. Jauh itu cuma kalau menurut Spanyol cuma kurang beruntung aja di pertandingan itu. Makanya nggak heran kalau Swiss ya bisa menang lawan Italia gitu.
Terus kalau Turki mungkin karena Arda Güler ini udah sampean menyebut pemain yang punya relasi sama Real Madrid dua. Jangan-jangan sama jagonya Real Madrid emang. Ya. Oke. Benar. Oke. Real Madrid. Arda Güler gimana Arda Güler? Arda Güler ya. Jujur saya agak terkejut ya. Montella memainkan dia sebagai pemain inti di Euro. Padahal kan kita tahu sendiri jam terbangnya di Real Madrid kurang. Walaupun saat dia diberi kepercayaan ya cukup lumayan lah, lumayan. Pasti tampil bagus. Bahkan dia bisa mencetak 3 gol atau 4 gol kalau nggak salah di musim ini kan bersama Real Madrid. Banyak dari Yamal kalau nggak salah. Maksudnya karena dia main lebih sedikit kan gitu. Dan cocok dengan sistemnya Ancelotti juga kan. Tapi kalau Arda Güler sih menurutku Arda Güler ini emang kalau di tim nasional pasti dikasih panggung karena dia emang kalau bisa dibilang punya value. Kedua ya dianggap wonderkid lah di Turki karena dia sebelumnya itu tak main di Fenerbahce itu bisa. Tapi kalau diomongin Turki bisa lolos sampai babak perempat final itu sih sepak bola itu kan 80% teknik permainan, 20%-nya laki kan. Kalau bisa dibilang Turki itu sebenarnya laki karena memang permainan Austria bagus. Buktinya mereka bisa menguasai pertandingan. Jangan dilupakan pelatihnya ini bapaknya gegen pressing. Ralf Rangnick mantan pelatihnya Madura United ya. Madura United. Nanti yang sampean diserang sama fan MU itu keras loh bro, jangan lupa itu. Respect bos. Bangku. Manchester United itu solid banget loh. Iya. Kembali lagi ke pertandingan ya. 65% penguasaan bola dipegang oleh Austria. Cuma kembali lagi, mereka dapat bola yang dicetak oleh kalau nggak salah pemain belakang kan yang mencetak gol itu. Saya lupa namanya siapa. Kalau nggak salah sekarang main di Al Hilal, main di Saudi Arabia. Turki, Mary Demiral. Mary Demiral. Mantan pemain Atalanta kan kalau nggak salah itu. Atalanta, dua kali mencetak gol. Itu Mary Demiral. Dia bisa cetak gol cepat di detik 55 kalau nggak salah. Bisa langsung cetak gol cepat. Ya mungkin secara permainan itu tidak mempengaruhi Austria ya. Kita lihat setelah gol itu ya permainan mereka masih mengalir, tapi mungkin secara mental saya yakin pemain Austria kena mental itu. Golnya terlalu cepat itu tadi ya. Padahal Austria ini juga digadang-gadang bisa memberi kejutan jauh lah ya. Ternyata malah cuma sampai sini aja. Terus kalau tim lain yang menurut Mas Ferry ini layak untuk diikuti kiprahnya di Euro 2024 ini tim mana lagi Mas? Mana ya? Jerman, kita belum Jerman. Ya itu tadi kembali lagi kita seperti kan pembahasan kita awal. Banyak Spanyol. Jerman dan Spanyol dua tim yang permainannya paling stabil kan. Paling konsisten di antara yang lain. Walaupun di pertandingan terakhir di grup mereka agak menurun sedikit karena mampu ditahan imbang oleh Swiss, tapi bukan permainan mereka yang jelek, tapi Swissnya yang bagus memang pada saat itu. Musiala dan udah cetak berapa? Ya, meskipun saya pendukung Spanyol, fans dari Spanyol, tapi dalam hati kecil saya sih pengennya lihatnya Jerman yang juara. Karena apa? Kenapa? Karena sebagai fans Real Madrid. Aku paham. Karena pengen ngasih Toni Kroos ini penghormatan. Kalau sampean tahu wawancaranya Joselu yang terakhir, tahu nggak? Yang Joselu itu bilang kalau saya pengen mengakhiri karir Toni Kroos ini di pertandingan melawan Spanyol, gitu. Tahu nggak kayak gitu? Karena Joselu optimis Spanyol bisa menang. Tapi kalau sama sendiri pengennya Jerman yang juara. Hati kecil inginnya Spanyol, tapi nggak tahu hati kecil pengennya sih Jerman gitu. Kenapa ya? Karena dapat penghormatan yang layak gitu. Ya. Dan bayangin coba. Gimana gitu. Di akhir musim Toni Kroos bisa dapat Champions, bisa dapat Euro. Dan saya yakin kalau Euro ini bisa sampai ke Jerman, Toni Kroos akan dapat Ballon d'Or. Itu kan sangat gimana ya? Kalau untuk penikmat bola itu sesuatu yang perfect gitu kan.
bisa dapat champion, Piala Euro, tapi akhir sebenarnya musimnya Ballon d'Or. kalau Dan di akhir karir pula. iya. Oh, berarti Kan habis Euro dia pensiun kan? pensiun di timnas atau Dari sepak bola profesional dia pensiun. Dia sudah kan di Real Madrid juga. Dia sudah perpisahan kan di Real Madrid. Gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan Real Madrid bakal ditinggal pemain-pemain intinya ya? Iya. Sama siapa? Nacho juga Nacho, kan? Nacho dan Jose Lu pun juga pindah ke Saudi. Jose Lu ke Qatar kan, tim Ya. Qatar. Saudi apa Qatar? Qatar kalau nggak Qatar, salah. oke. Qatar. Terus Modric Modric masih- kayaknya diperpanjang satu masih tahun lagi. diperpanjang. Oke, itu tadi beberapa ulasan tim yang bisa diikuti lah di Euro 2024 ini. Aku yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya Inggris. Karena Inggris itu notabene punya segudang pemain yang bisa dibilang berbakat Mas ya. Nah. Kalau kemarin itu ada permasalahan antara Kevin De Bruyne sama salah satu jurnalis yang membahas generasi emas. Gagal memberikan gelar itu. Gagal memberikan gelar generasi emas Belgia ini maksudnya. Stupid question. Sampai si Kevin De Bruyne itu marah ke jurnalis tersebut. Dia bilang Stupid question. yang Prancis dan Inggris itu nggak kamu bilang generasi emas juga. Stupid sampai digitukan ya. Nah, Ya, itu gimana Inggris? Ini kalau ngomongin soal timnas Inggris, Ya. saya jadi inget kata-katanya Tommy Welly. Bung Towel. Bung Towel itu bilang, Enak Towel iki kayak bagus iki nanti Nah. viewer kita. nah itu kan yo. Si bilang timnas Indonesia sekarang siapapun pelatihnya pasti akan tetap bagus. Sekarang coba Towel kita lihat Inggris. Kurang apa pemain Inggris? Gitu. Dari kiper sampai depan kurang apa? Ya mungkin kipernya bisa dibilang, tapi kan main di IPL bro, Everton bro. Tapi kalau Jordan Pickford Ya itu walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi back di depannya bro. iya. Ya Ada kan? Johnston, Ada Guehi. Johnston, Tapi, Guehi, loh, Walker. Benar. Ini timnas Inggris ini yang paling banyak justru pemain dari Crystal Palace loh ya. Ada Mark Guehi, kipernya Dan Henderson, selanjutnya ada Wharton, Ya. gelandang tengah itu, Ya. sama satu lagi Eze. Ada 4 pemain dari Crystal Palace, dan Crystal Palace ini bisa dibilang tim mediocre lah. Tim mediocre. Ya. Ya memang Southgate kan sukanya pemain mediocre. Rashford gak dibawa. Kalau teman-teman kemarin lihat di Twitter sempat viral ya, sempat trending loh. Nama Dan yang lucunya dari lagi Southgate itu. saat konferensi pers, Ya. dengan secara sadar tidak dalam pengaruh alkohol, Southgate itu bisa bilang saya merindukan sosok Calvin Phillips. Ya kalau rindu kenapa nggak dipanggil? Kan Calvin Phillips nggak cedera. Tapi Calvin Phillips emang nggak bermain. Ya tapi kan sebagai seorang pelatih tim nasional Inggris bro, pemainnya kan pasti kan akan terganggu lah. Kalau misalkan kamu lah jadi pemain, posisimu sama kayak Calvin Phillips, kamu dimainkan tapi saat konferensi pers si Southgate bilang aku rindu Calvin Phillips. Gimana perasaan kamu? Ya pasti. Dibandingkan oleh pemain yang tidak ada. Pemain di posisi tersebut pasti sakit hati Mas. Ya pasti sakit hati. Mentalnya, Walaupun tidak terucap lah. Ya. Tidak terucap. Di lini tengahnya timnas Inggris itu siapa aja tuh? Berarti sekarang. Declan Rice, Jude Bellingham sama satunya. Oh, dia itu mainkan Trent Alexander-Arnold. Ya, Arnold dipasang di gelandang bertahan. Nah, padahal dia posisinya itu bek kanan, bek sebenarnya aslinya, kan. ya. Gitu. Padahal kan kalau ngomongin soal gelandang bertahan, Inggris tuh kurang apa sih? Ada Gallagher, ya kan? Tapi kalau menurutku ya Mas, aku nonton timnas Inggris itu emang bosen pertama ya. Ya. Bosen karena Karena emang nggak ada kreativitas. ya Gitu. saya sih ini perkiraan saya ya. Si Southgate itu cuma nyusun pemain aja. Oke, kamu main sini perkara di lapangan wis maino sakarepmu dhewe wis. Kalian pemain bintang. Udah harus gitu aja. terserah main Iya. sudah. Kayak Ancelotti ya toh. Kalau Ancelotti itu disebut pecinta sepak bola yang mungkin nggak tahu taktik,
dia itu dibilang miskin taktik. Tapi bedanya Ancelotti bisa menguasai ruang ganti. Nah, itu dia. Itu yang penting. Itu dia. Menurutku benar itu. Kalau Southgate udah taktik gak begitu bagus di ruang ganti, saya yakin juga tidak terlalu harmonis sih di tim nasional Inggris. Apalagi kan Southgate juga saat dia jadi pemain, dia juga salah satu pemain yang pernah main di tim-tim besar. Punya aura. Ya. Bisa bilang gitu. Kalau Carlo Ancelotti yang jadi pelatih tim idolanya Mas Ferry ini, Real Madrid, dia itu emang sudah jadi legend lah ya sejak jadi pemain. Jadi pasti seperti tahu kondisi di lapangan, dan mental pemain bintang. Dan yang kedua, dia pasti punya aura yang disegani sama pemain-pemainnya. Bisa dia tularkan kepada Zidane. Kita lihat Zidane saat melatih, taktiknya Zidane apa sih? Main sayap, crossing, oportunis lah bisa dibilang gitu. Tapi kita lihat apa yang bisa diberikan Zidane. Yang nggak jauh beda sama Real Madridnya si Carlo Ancelotti ya. Dia main nunggu. Pemain yang bisa mengkontrol seorang Cristiano Ronaldo. Zidane salah satu pelatih yang sukses melakukan. Karena dia juga selevel bintang juga itu mungkin ya. Kalau si Real Madrid dikasih pelatih Gareth Southgate, meskipun strikernya Ronaldo, bek kanannya Ramos, gelandangnya Toni Kroos, aku gak yakin deh bakal juara. Mungkin meskipun ada Toni Kroos, ada Modric, yang dipasang jadi gelandang tengah itu Carvajal, kalau enggak Odriozola itu. Itu. Tapi berarti dengan apa yang Saman katakan ini, Inggris ini peluangnya gimana? Apa udah nol, nggak punya peluang atau gimana? Ya kita lihat aja nanti pertandingan lawan Swiss. Saya rasa prediksi pribadi saya sih kalau mereka bisa mengatasi Swiss, ya maksimal mereka cuma sampai semifinal lah. Prediksi saya. Itu sudah sesuatu yang baik lah untuk tim. Tapi bukan Inggris itu dari dulu emang gitu, Mas. Mainnya nggak begitu meyakinkan, tapi tiba-tiba sampai final. Kayak kemarin loh. Sebenarnya kalau bisa dibilang kan udah nggak ada harapan lah. Tapi ya. kan itu ternyata tiba-tiba. Tapi kan ada kontroversi. Bellingham di Euro 2020 kemarin kan saat melawan Denmark. Kalau nggak salah 3-3 skornya. Adu penalti kalau nggak salah. Pada waktu itu kan ada beberapa gol yang agak bisa dibilang. Nah, karena itu juga maksudku meskipun penampilan Inggris itu nggak pernah meyakinkan, nggak kayak Spanyol dan Jerman lah ya. Kalau di yang tahun ini Spanyol Jerman itu aku yakin emang benar-benar dua tim yang mungkin salah satunya bakal sampai final antara dua tim itu, karena permainannya emang ini tanpa menafikan Prancis loh. Kita belum nyebut Prancis sama sekali nih. Kalau ngomongin Prancis saya minum kopi dulu. Ini. Soalnya mainnya bikin ngantuk. Ini Inggris ini juga kayak gitu. Itu kayak gitu. Berarti menurut sampean si Inggris ini ada kemungkinan cuma kalau bisa menang lawan Swiss lah. Ini selesai maksimal semifinal sih. Berarti kalau lihat baganya kalau nggak salah ketemu antara Prancis sama Portugal kan? Ya kita lihat. Enggak, Prancis itu di bagan satunya. Berarti kalau semisal Inggris nanti menang lawan Swiss, lawan tim antara Jerman dan Turki itu Belanda atau Turki. Belanda dan Turki, antara itulah. Ada kemungkinan kalah ini ya, cuma sampai di semifinal dah ya. Perkiraan saya sih seperti itu. Kejam. Apalagi kalau ketemunya Belanda. Ada masalah apa sama timnas Inggris? Aku gak masalah sama timnas Inggris, sampai pelatih ya. Itu sampai viral kemarin, tahu nggak? Yang di Twitter itu aku nonton Twitter habis nonton bola itu. Twitter trendingnya itu akan biasa nulis buat olahraganya Radar Banyuwangi online kan. Nah, jadi cari bahan lah. Lihat di Twitter ini kok gerbang selatan, trending gerbang selatan. Opo gerbang selatan nih? Tak baca ternyata karena permainan Inggris itu buruk banget sampai trending gerbang selatan tadi. Ini tapi beruntungnya Inggris itu terbantu oleh pemain-pemain semacam Saka,
pemain seperti Bellingham dan Foden. Ya, yang mereka mungkin secara visi cari pemainnya Madrid tok yang disebut Bellingham. Tapi kan iku Saka ambek Foden kan using ya. Tapi kan secara visi mereka sudah terlatih di klub kan. Di klubnya mereka punya visi yang bagus. Aku yakin Bellingham ini kayak one wonder one of wonder kid. One wonder season. Pemain yang cuma dalam satu season. Satu musim tok. Ya kita lihat aja Bellingham ini. Ya sebenarnya nggak ada yang spesial dari Bellingham ini. Selain keunggulan fisik lah ya. Aku cules, Mas. Oh, cules. Pantesan. Pantesan ket mau ngomongno Yamal kok ngomongno Dewa ngono. Gak terima deh ngomongnya aku ngapain Yamal. Dan Prancis kita bahas Prancis gimana? Saman bilang ini Prancis tim yang permainannya bikin ngantuk. Ini Prancis loh bro, Mbappe, ono Ousmane Dembele punya pemain-pemain yang skillful kalau ya, bisa dibilang. Ya masalah ini di permainan itu kelihatannya cuma Mbappe yang bermain. Setuju apa enggak? Mbappe meneh pemain Real Madrid mana kita lihat begitu Mbappe enggak ada, ngelawan Belanda kan kalau enggak salah kan Mbappe enggak ada. Ya enggak ada gol. Ya walaupun di 4 pertandingan kan Prancis sudah nyetak 3 gol. 2 gol bunuh diri, 1 gol penalti toh. Dan kemarin bunuh diri lagi. Kemarin bunuh diri lagi. Ya sih kulah makan nggak ngantuk. Oke. Berarti gak ada yang menarik yang dibahas ya dari Prancis. Gak ada yang menarik. Menurut saya sih harusnya setelah Euro ini apapun hasilnya Deschamps itu udah selesai ya. Tapi Zidane dia masuk. Bagus tuh Zidane. Oke, ya Madrid maning iki. Madridnya BW. Si Deschamps ini sebenarnya memang sudah jadi sorotan sejak Piala Dunia, Piala Eropa edisi sebelumnya ya, sebelum ini ya. Karena permainannya emang Prancis itu bisa dibilang counter attack atau nunggu di belakang, pragmatis lah ya, kalau bahasa teknisnya itu pragmatis. Nah, mereka itu biasa menumpuk pemain-pemain di belakang lalu memanfaatkan kecepatan pemain di depan seperti ada Dembele, ada Kingsley Coman, ada Mbappe, lalu ya Rabiot, Theo Hernandez, pemain cepat seperti itu. Terus Portugal ini Babang Ronaldo jadi gak gitu. Ya kalau itu sih 50 Portugal tuh 50% dibantu laki sih kalau menurut saya. Kemarin kita tahu sendiri kan di akhir perpanjangan waktu PP hampir blunder kan saat itu, Mbah PP pemain tertua di Euro saat ini 41 tahun bro. Kok jelalah Sopo Sesko kok enggak dicip ya Mas yo. Aku kalau main bola aku juga posisinya striker. Tapi lihat Sesko itu dapat peluang kayak gitu loh, kok enggak dicip atau kembali lagi ke jam terbang. Oke, Benjamin Sesko ya. Ini akhirnya Sesko kan juga masih muda kan pemainnya. Masih muda, Leipzig ya. Dan Diego Costa memang bagus waktu itu. Oke, Diego Costa, kita bahas Diego Costa ya. Diego Costa itu diadu penalti lawan Sesko itu Slovenia apa Slovakia? Slovenia ini nepis 3 penalti. Dan nepis 3 penalti ini luar biasa banget ya. Diego Costa kiper dari FC Porto ya. Ini kan lihat ini berarti ini jadi salah satu faktor sama nyebut kalau Portugal ini lagi gitu. Ya bisa dibilang seperti itulah. Kalau Diego Costa tidak dalam perform terbaiknya, ya mau jadi apa? Diego Costa, oke. Dan padahal sebenarnya udah Ronaldo itu penaltinya yang di pertandingan itu pasti bakal geger itu dunia itu kalau sampai Ronaldo itu ketepis lagi sama Oblak, aduh, habis lah. Apalagi kalau nanti Messi dapat gelar lagi di Copa America tahun ini kan, Copa America juga jalan kan sekarang ini. Kita tapi khusus bahas Euro dulu ya. Nanti teman-teman podcast Hengono Tunggale kalau kita ada waktu mungkin, karena kita sebenarnya juga punya posisi lain lah selain podcast ini. Mas Ferry ini juga selain pengamat sepak bola di kantor, dia punya tugas lain dan saya juga gitu. Jadi kalau ada waktu mungkin akan bahas Copa America ya Mas ya. Siap. Meskipun
meskipun tidak terlalu tinggi hype-nya lah seperti itu. Tapi kan ya juga supaya jadi perimbangan juga lah. Oke, bener. Berarti menurut Mas Ferry yang punya peluang sampai final 2 tim selain Jerman ya. Jerman apa Spanyol iki? Sik tak takoki. Itu yang berat sih ya. Yang pasti untuk di pot yang satunya itu saya berharapnya sih Belanda. Ya. Ini kayak nganu Coach Justin nih. Jagone Belanda. Tapi Belanda oke ya mainnya. Oke, walaupun di pertandingan lawan Austria kalah ya. Ya. Tapi sebenarnya pertandingan lawan Prancis itu mereka bisa dibilang agak kontroversial ya. Golnya Xavi Simon yang dianulir itu ya. Saya nggak tahu itu apa. Kenapa dianulir itu karena pelanggaran atau karena offset sih? Dumfries itu menghalang-halangi pandangan kiper. Ya, itulah. Itu, kalau aturannya mungkin kita perlu browsing atau kita perlu belajar lagi lah. Karena kan rule apa? Kita di sini cuma sebagai penikmat bola saja. Kita bukan expert. Kita juga nggak jago main bola ya kan? Aku jago, Mas. Kalau kita jago ya kita udah atlet sekarang, Bro. Tapi kayaknya kita terlalu semangat sampai tiba-tiba bahas peluang siapa yang sampai final. Padahal kita belum bahas sampai semifinal aja. Yang namanya ini pemain-pemain yang nggak bisa main di babak 8 besar ini, seperti Rabiot kan akumulasi kartu. Terus ada pemain lagi di timnas Inggris itu ada Guehi. Karena akumulasi juga, dan beberapa pemain lain lah. Kalau Guehi itu kalau nggak main siapa itu penggantinya tuh? Ya ada tiga back. Soalnya saya juga nggak terlalu apa. Terakhir saya lihat sih kan Maguire sama Brentwaite kan dicoret kan, alasannya karena cedera. Itu saya udah nggak terlalu ngikutin pemainnya siapa. Timnas Inggris itu punya back tengah selain siapa? Guehi dan John Stones yang jadi pemain utama. Ada lagi Joe Gomeznya Liverpool. Ya, Joe Gomez. Kedua Ezri Konsa punya Aston Villa. Dan satu lagi Lewis Dunk ini pemainnya Brighton. Yang dia itu punya ciri khas kalau misal ada bola crossing pasti kontrol dada dikasihkan kiper. Itu ciri khasnya Lewis Dunk. Dan mungkin kalau dilihat dari pengalaman bermain, Lewis Dunk ini yang bakal jadi pilihannya si gerbang selatan itu tadi untuk mengisi posisi Mark Guehi. Dan lucunya Cole Palmer baru dimainin saat pertandingan terakhir kemarin ya. Itu kan yang sempat jadi ramai kan. Yang jadi pertanyaan kenapa sih Cole Palmer? Padahal dia itu di Liga Inggris pemain muda terbaik. Pertama pemain muda terbaik dan salah satu pencetak gol terbanyak di bawahnya Erling Haaland. 22 gol kalau nggak salah. Meskipun banyaknya dari penalti ya, tetap aja dia bisa membuktikan diri dengan mencetak gol terbanyak. Ya, itulah hebatnya Southgate tuh. Yang jadi apa ya namanya? Jadi kontroversi Southgate itu ya itu tadi, apalagi media Inggris ini memang bisa dikenal punya ketajaman dalam mengkritik. Pertama itu tadi si Cole Palmer, kedua Kobbie Mainoo Madura United. Balik mana United? Namanya lagi protes karo PN MU Mas. Nanti teman-teman editor dicantumkan ya IG-nya Mas Ferry ya, biar sewaktu-waktu fansnya Manchester United ini protes langsung tahu lah tujuannya kemana, DM siapa gitu, atau jangan datang ke kantor lah. Repot satpamnya. Itu tadi Manchester United dibilang Manchester United. Sik tanggung bisik. Tahu nggak yang berita itu Merih Demiral lagi diinvestigasi sama UEFA gara-gara selebrasinya yang gini. Merih Demiralnya Turki yang cetak gol lawan Austria kemarin. Dia itu kasih logo kayak kalau dari pinggir itu gini. Ini dianggapnya itu, aku ngasih contoh nanti dimarahi ya. Nah, itu apa? Itu kalau ini kan ini PDI. Ini benar.
Iya kan banteng ya, Bro. Iki banteng. Iya, kan apa? Lah kediki. Iya. Anu dianggap itu ultra nasionalis lah. Ini bisa diibaratkan kayak lambangnya serigala. Ini sedang dalam proses investigasinya UEFA ini sekarang ini si Mary Demiral ini. Tapi semisal nanti Mary Demiral amit-amit kita belum tahu ya, belum tahu ini bakal dapat ban atau apa karena investigasi juga belum selesai. Amit-amit si Demiral ini nggak bisa main, Turki bakal kehilangan banget ya, apalagi di Demiral ini juga salah satu back yang punya pengalaman lah, di Juventus, di Atalanta juga pernah, dan sekarang di Liga juga di Liga Saudi Arab. Al Hilal kalau nggak Al Ahli apa Al Hilal, klubnya Firmino itu loh. Firmino. Al Hilal ya. Jeddah. Al Hilal Jeddah kalau nggak salah. Kalau Al Hilal kan yang Mitrovic itu. Oh berarti Al Ahli berarti. Al Ahli ya. Nah, Georgia mas. Sama lihat nggak Spanyol lawan? Oh ya Georgia. Ya, Georgia itu salah ya selain Swiss dan Turki juga Georgia itu sebenarnya cukup mengejutkan ya. Dan grafiknya itu bagus. Mereka kalah di pertandingan pertama, seri pertandingan kedua dan menang di pertandingan ketiga, dan menangnya nggak kaleng-kaleng bro lawan Portugal. Ya tapi, cuma ya itu tadi drawing tidak berpihak pada mereka. Mereka ketemunya Spanyol. Lamine Yamal DKK. Dan Georgia dan konco-konco. Dan Georgia ini pada waktu sebelum Euro pernah kan sudah ketemu Spanyol, entah itu kalau nggak salah itu di uji coba atau di UEFA Nations League, juga dibantai sama Spanyol. Jadi pada waktu Georgia ini aku nonton nih Georgia Spanyol yang kemarin nih, Georgia cetak gol lebih dulu, kaget aku kok mainnya Georgia ini kayak punya kapsul penambah stamina. Itu kayak mainnya si Prancis. Bertahan, serang balik kasih Kvaratskhelia, terus dikasih strikernya apa? Ini maaf ya kalau penyebutan nama pemainnya Georgia ini. Pemain Georgia ini salah, karena kalau teman-teman bisa mau browsing cari timnas Georgia, kalau bisa spelling namanya pemain satu-satu itu hebat karena memang sulit dibaca. Dan memang pengamat bola pun tahu pemain Georgia paling cuma dua. Kvaratskhelia sama Marsdashvili kan, kipernya Valencia. Mungkin lain, bahkan top skornya pun kalau nggak salah main di Bordeaux kan itu. Di Metz strikernya toh? Metz atau Bordeaux? Metz yang Mikau sopo ta iku jenenge. Ya tak goleki. Ya golek ono sih. Aku kepo. Susah dibaca. Niki lho. George Mikautatse. Wah ini susah banget kan dibaca. Ini kan yang juga jadi andalan loh di Piala Eropa kali ini Georgia. Kalau nggak salah top skornya Georgia kan itu. Berapa? 3 atau 4 gol tadi kalau nggak salah. Dan ini setelah Georgia gagal lolos karena dikalahkan Lamine Yamal dan konco-konco tadi. Berapa gol? 4-1 ya. 4-1. Georgia ini langsung disambut seperti timnas Indonesia kalau baru pulang dari kompetisi di Asia. Ya karena kan mereka baru pertama kali ikut serta dan bisa sampai tembus babak 16 besar atau round kedua kan itu sesuatu yang cukup wah lah ya. Ini udah berapa menit ini tadi teman-teman yo? Kok gorokanku garing. 41 menit. Wah, lumayan lama ya. Ini ngobrol ngalor ngidul ora jelas. Oke, calon pemain terbaik ini ada apa namanya pertanyaan titipan lah dari teman-teman editor ini. Ini salah satu teman magang kita, ada Mbak Vanza ini juga ngamati sepak bola dia ternyata. Mas, titip pertanyaan pemain terbaik calon pemain terbaik lah siapa kira-kira menurut Mas Ferry? Jamal Musiala ya. Oke, bukan Bellingham. Oh meskipun zaman fan-nya Real Madrid ternyata juga kan ya realistis ya tetap ya, karena tahu kita harus realistis lah. Karena tahu Bellingham ini mainnya juga di pertandingan awal kalau nggak salah teman-teman. Ya meskipun dia cetak gol tapi di pertandingan pertandingan awal itu aku lupa lawan mana. Lawan Serbia ya. Cetak gol kan menang 1-0. Bukan yang itu yang pokok chance created-nya dia itu 0.
lawan Denmark. Pertandingan bener. kedua 1-1. 1-1 yang Human Mas ngegolin lewat tendangan Jauh. dari jauh itu. Iya. Itu kan Bellingham main udah kayak kalau di Indonesia itu mungkin jadi kalau ngomong pemain Indonesia nanti Yes, ora apa-apa. Kowe aja ning podcast bel nek wedi diserang, Bro. Kalau main kayak nganu aja wis kayak Mas Niklas teman kita di kantor kalau main futsal kan lucu dia. Bellingham itu udah kayak Mas Niklas kalau main futsal ya sama lah kayak itu Bellingham. Ya, kita mesti juga wajar lah. Bellingham itu kan pemain muda. Dia masih bisa berkembang ke depan. Dan dia itu juga butuh pelatih yang bisa mengarahkan dengan baik. Dan kebetulan pelatihnya di timnas kurang baik itu aja sih. Ya buktinya di Real Madrid juga bagus ya. Ancelotti dan kalau di Dortmund dia ketemu pelatih siapa aja kemarin. Yang terakhir Edin Terzic sempat ngerasain Thomas Tuchel. Ya. Lalu sebelumnya Edin Terzic itu Marco Rose siapa kalau nggak salah, saya lupa juga. Sempat di Borussia Mönchengladbach kan. Itu tadi. Jalan pemain terbaik berarti Jamal Musiala ya. Ya, menurut saya pribadi. Tapi Jamal Musiala ini sepertinya emang apa ya, kurang apresiasi lah ya. Iya. Si Jamal Musiala ini karena sudah hilang lah dari beberapa pemberitaan media belakangan karena kalah sama pamornya si Harvos. Bukan. Siapa? Spanyol. Yamin Yamal. Iya. Jamal Musiala ini kalah pamor sama Lamine Yamal dan Nico Williams. Ini dua brothers ini. Makanya Jamal Musiala emang agak tenggelam namanya lah di pemberitaan. Padahal kalau lihat performa bisa dibilang top skor kan kalau nggak salah. Top skornya si Jamal Musiala tampil bagus banget sih. Banget ya. Bagus banget. Aku suka kok mainnya Jamal Musiala. Kalau dibayangin, tapi ini Jamal Musiala kan punya keturunan Inggris sebenarnya Iya. Punya keturunan main Inggris. di Chelsea juga. Pernah main di Chelsea. Ini satu tim kan sama Bellingham dia dulu. Iya. Itu kalau dibayangkan Musiala ini sekarang bela Inggris. Di era Southgate ini gimana Mas? Jadi sayap kanannya ini Bukayo Saka dan yang di Arsenal kayak gitu mainnya, tapi di Inggris pelatihnya Southgate tapi. Pelatihnya Southgate. Ya padha wae sapa ae pemaine. Beckham diceluk maneh, Ronaldo dinaturalisasi, Bambang Pamungkas diceluk ning kono padha ae tetep. Gak iso Southgate pelatih. Nanti kalau Bukayo Saka kirinya di Jamal Musiala enggak bisa. Meskipun mereka naturalisasi pemain terbaik di dunia semua diplok di Inggris, tapi pelatihnya tetap Southgate. Saya ini agak keluar apa pembahasannya. Bahas naturalisasi tadi Mas. Naturalisasi ini kan jadi pembicaraan juga ya di Indonesia. Kalau Mas Ferry ini setuju nggak sama yang namanya naturalisasi, terutama di timnas Indonesia tubuh selama pemain yang dinaturalisasi punya keturunan darah langsung dari Indonesia, mereka juga punya hak untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Berarti ADW nanti ditowel-towel. Nanti Bung Towel ya. Karena ya enggak, kalau dibilang anti enggak, cuma beda pendapat. Beda pendapat ya. Kalau aku sendiri juga gitu. Aku bisa dijadikan contoh mungkin timnas Belanda ya. Timnas Belanda, timnas Inggris, timnas Prancis. Itu kalau ngomongin naturalisasi, bahkan Prancis itu hampir satu timnya imigran semua kan. Itu bukan naturalisasi malah, mereka imigran. Jadi kalau timnas Indonesia itu seperti Saint Patinama, terus Tom Haye, Justin Hubner itu punya darah Indonesia dari entah nenek, ayah atau siapa. Di timnas Prancis ini mayoritas malah nggak punya darah ya, nggak punya darah campuran karena mereka imigran. Bisa dibilang bintang-bintang sepak bola asal Prancis kebanyakan semuanya adalah berdarah imigran kan? Imigran. Zidane. Kalau nggak salah apa? Aljazair. Zidane Aljazair. Dembele, Mbappe Kamerun. Itu mungkin ya kalau yang sekarang yang timnas Prancis sekarang yang punya asli darah dari Prancis mungkin kayak Antoine Griezmann
Antoine Griezmann pun itu kan Spanyol kalau ada. Nah, itu Argentina Spanyol ya itu. Malah ada. Ternyata di timnas Prancis pun juga banyak, di timnas Belanda apalagi. Nah, Belanda itu mayoritas campuran dengan Suriname. Kayak siapa? Strikernya Atletico, Depay itu juga campuran. Mayoritas campuran, makanya di campuran Indonesia juga banyak yang main di timnas kita ya. Gitu. Oke, ini karena udah ada apa namanya? Aba-aba dari teman-teman editor, ternyata waktu kita ini dibatasi Mas Ferry. Iya. Dibatasi. Mungkin kayaknya kameranya ini pakai film jadi dibatasi. Ya, jangan lama-lama Mas. Ini udah dia aba-aba kalau mau closing. Kita ambil kesimpulan dulu ya Mas Ferry ya. Ini berarti di Euro tahun ini prediksi Mas Ferry itu yang bisa sampai semifinal selain Jerman, Belanda, Portugal, Inggris sama Swiss 50-50 lah, tapi saya berharapnya Swiss ya. Aku sih juga Swiss karena aku tuh suka yang apa ya namanya underdog gitu, yang dalam sebuah turnamen kalau nggak ada tim kejutan itu kurang menarik. Kalau Inggris lagi, Italia lagi kan nggak menarik. Berarti saya sih berharapnya Swiss, selain memang Swiss bagus. Ya supaya Southgate cepat dipecat aja. Ya, Jerman, Portugal, Belanda dan Swiss. Nah, ini yang bakal bisa sampai di semifinal. Dan pemain terbaik yang diprediksi Mas Ferry bakal dapat itu Jamal Musiala, pemain Bayern Munchen ini. Terus juaranya Mas Ferry ini berharap Jerman teman-teman, karena di situ ada Toni Kroos, dan Toni Kroos ini pemain Real Madrid. Mas Ferry ternyata fans Real Madrid. Nah, itu tadi. Mungkin itu dari kami podcast Sing Ono Tunggale. Sampai jumpa kembali di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Mas. Salam